Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, keluarga kalian yang menonton video ini, semoga oleh Allah selalu diberi kesehatan dan murah rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya sengaja hanya ingin menampilkan video salah satu pasien Samsudin Jadab yang merasa kecewa. Jadi pasien ini pernah datang ke Samsudin. Tentunya si pasien ini datang dikarenakan kena penyakit dan disuruh menebus tasbih seharga 5 juta rupiah. Namun apa yang terjadi? Akhirnya kekecewaan yang dia terima. Memang benar dawuh para ulama, sesuatu yang diawali dengan cara yang tidak baik maka akhirnya akan atau menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Seandainya awalnya Samsudin ini caranya benar, maka ujung-ujungnya pasti tidak akan menemukan kendala atau fitnahan dan sebagainya. Seperti apa? Mari kita tonton bersama-sama. Jangan di skip biar tidak menjadi fitnah, timbul fitnah. Kita ambil saja hikmahnya video ini. Semoga apa yang sudah terjadi tidak terjadi kembali untuk masa-masa selanjutnya, terutama kepada keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa perkenalkan diri. Oke, ya, buat teman-teman para subscriber dimanapun berada, dimanapun alamnya, alam nyata walaupun alam goib. Saya Bayu Bisawan dari Jakarta. Kebetulan saya juga pernah berobat ke tempat Gus Samsudin Blitar di Jalan Desa Jawinangun ya kalau nggak salah. Sekitar hampir ada setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu. Oke. Ceritanya seperti apa itu? Bang Ucil. Jadi ceritanya kan saya ini punya penyakit di kaki saya, dan itu penyakit itu sudah hampir puluhan tahun ya. Kurang kencang Mas Ucil. Sudah pernah coba untuk ke dokter sebelumnya? Sebelumnya udah pernah ke dokter. Apa kata dokter? Operasi ya, sempat operasi. Dokter bilang, medis bilang itu tumor pembuluh darah. Oh, seperti itu. Nah, ini kenapa? Tiba-tiba kok bisa Cuman dikit aja. kenal si Udin ini sampai akhirnya bisa datang ke sana gitu. Iya, karena awalnya ngeliat-liat YouTube. Nah, jadi ini awalnya si pasien ini memang tidak tahu langsung. Taunya hanya dari YouTube. Video ini saya ambil dari salah satu video sesama YouTuber. Nanti linknya saya lampirkan di kolom deskripsi saya. Bagi yang ingin menonton video aslinya saya sudah siapkan. Dan buat yang punya video ini saya minta maaf, bukan sebab ini harus wajib untuk disampaikan kembali. Jadi si pasien ini awalnya hanya tahu di YouTube, tidak tahu aslinya.
Jadi ini salah satu pembelajaran bagi kita. Kita jangan langsung percaya sesuatu yang ada di alam gaib. Anggaplah YouTube itu alam gaib, dunia maya. Kita jangan langsung percaya sebelum kita mengetahui informasi yang benar, agar kita ini tidak salah, tidak ada kekecewaan di belakang hari. Untuk mungkin pengobatan yang secara non medis kayak bagaimana, karena sebelum ke Blitar pun saya juga sempat pernah berobat yang non medis, pernah. Oh, daerah mana itu? Masih daerah sekitar dekat-dekat rumah sih. Oh gitu. Sampai akhirnya ketemu yang namanya Gus Samsudin. Ya. Oke. Sampai akhirnya juga mendapatkan tasbih. Tasbih itu seharga berapa? 5 juta. 5 juta. Ya, ini saya dapatkan tasbih berikut sama amalannya, sama ada minyaknya, sama ada yang lain-lainnya sebagainya. Ya. Jadi harga tasbihnya ini 5 juta. Memang dalam keterangannya di Padepokan Gus Samsudin ini, tasbihnya pun ini bertahap, bertingkat. Jadi yang satu ini, kalau yang murah katanya khusus untuk wiridan. Kalau yang lebih mahal lagi, ini bisa untuk penyembuhan dan sebagainya katanya. Jadi kita tidak perlulah mempercayai hal-hal seperti ini. Sebenarnya walaupun kita tanpa membeli tasbih, apalagi sampai harganya jutaan seperti itu, kita nggak perlu beri tasbih seperti itu. Yang perlu kita lakukan jika kita ada masalah penyakit apapun, jika ingin menerapi diri kita sendiri dengan ilmu hikmah, maka kita cukup riyadhah, istiqomah, mengamalkan apa yang kita ketahui, baik itu zikir dari para ulama, baik itu zikir yang diberi orang tua kita, baik zikir yang diberi oleh kawan kita. Walaupun kawan kita itu bukan potongan ustadz, bukan potongan kiai, selama itu amalan itu masih bernuansa islami, masih islami, kita ikuti. Yang terpenting itu adalah keistiqomahan kita dalam melakukan atau berriyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu hanya bismillah, walaupun itu hanya sallallahu alaihi Muhammad, tapi kita istiqomah, maka saya yakin Allah akan mengabulkan permintaan kita. Karena Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Bahkan Allah pun menyampaikan, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengabulkan apa yang kamu minta. Seperti itu. Teman-teman, ini tasbih ya. Ini tasbih yang ya mohon maaf hanya sekedar biasa aja teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, sah-sah aja. Kalau memang dia mau menjual pada saat itu ya. Ini saya jual tasbih 5 juta, namanya orang cari untung, nggak ada masalah ya. Mau berapapun ya. Tapi memang caranya bukan menjual. Betul? Ya, tetaplah penawar promosi ya. Oke. Ya, teman-teman, ini salah satu sahabat saya namanya Bang Ucul Pamungkas. Beliau adalah salah satu yang bisa dibilang korban dari hasil tasbih seharga 5 juta. Satu pertanyaan saya, ketika datang ke sana, Mas Ucul, itu sembuh atau tidak? Apalagi semenjak dikasih pegang tasbih ini. Semenjak bertemu, datang sana,
Awalnya saya pengen yang banyak, tapi setelah berhadapan sama Gusnya langsung, kenapa tiba-tiba saya itu diam 1000 kata. Yang tadinya saya ini lontarkan sesuatu kata-kata dari bahwasanya saya ini subscribernya juga, salah satunya contohnya saya udah punya niatan untuk sana karena emang benar-benar pengen sembuh gitu, karena memang penyakitnya kan udah belasan tahun juga, ya kan. Jadi si pasien ini adalah salah satu daripada jutaan subscribernya si Samsudin. Jadi ini suatu pembelajaran bagi para subscriber si Samsudin Jadab. Apabila ada masukan baik itu dari TIJ, dari Habib siapa itu yang selalu mengkritik Samsudin itu, dan para pengkritik Samsudin yang lain, bagi kalian sebagai subscriber Samsudin, sebelum berkomentar kalian harus berpikir dulu. Pikir dulu mana yang benar dan mana yang salah. Lihat dulu si Samsudin. Pikirkan dulu apakah benar apa yang dilakukan si Samsudin ini. Apakah benar dengan realita? Apakah benar menurut agama? Lalu bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh sang pengkritik seperti si TIJ dan lain-lainnya. Apa benar yang disampaikan TIJ ini? Apa salah? Kita kaji dulu, baru kita berkomentar. Biar tidak seperti pasien ini. Jadi pasien ini karena ketidaktahuannya, ya mungkin awalnya sama seperti kalian yang selalu tidak percaya dengan orang yang mengkritik si Samsudin. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kekecewaan yang terjadi. Dan setelah itu, setelah dikasih ini dan setelah udah dikasih maharnya juga, akhirnya di rumah saya jalanin tuh sedikit-sedikit amalan ya. Iya. Kalau kata santrinya kemarin, karena kan pada saat itu kan yang megang santrinya. Ya. Ini dijalankan, diamalkan selama 7 hari. Setelah saya amalkan sudah 7 hari, nggak ada perubahan. Akhirnya saya jalanin ke 41 hari. Dan itu pun juga belum ada perubahan itu. Sama juga nggak ada perubahan. Akhirnya kemarin belum lama saya ngechat lagi ke adminnya, tapi cuma dibaca doang. Tidak dibalas lagi ya? Tidak dibalas, cuma hanya dibaca doang. Oke. Ada buktinya? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Jelas nggak? Nah, jadi ini bukti ya teman-teman, setelah menjalankan 7 hari Jelas nggak Bang Situ? tidak ada hasil. Lalu untuk yang kedua 41 hari, dan untuk seterusnya karena memang tidak ada hasil, cuma dibaca doang. Dari pengobatan si Udin ini, penasarannya langsung di WA dan ternyata hanya sekedar dibaca WA-nya. Jadi buktinya sudah ada teman-teman. Oke, jadi intinya nggak ada perubahan ya? Untuk perubahan sih nggak ada ya. Akhirnya kan setelah selama ini nggak ada perubahan, makanya saya tanya lagi, saya konsultasi lagi, bagaimana, apakah saya kesana lagi atau gimana. Ternyata ya cuma dibaca doang. Astagfirullahaladzim. Coba sekarang bagi para pendukung si Samsudin ini, fikir secara jernih, fikir dengan hati, satukan dengan hati pikiran kita. Kalau sudah seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Maaf, saya mulai kemarin itu juga mengkritiki si Samsudin. Bukan saya benci dengan sholawatnya. Ada para subscribernya mengatakan semenjak saya ini
menonton videonya si Gus Samsudin, saya langsung bisa hafal selawat yang awalnya saya tidak bisa selawat. Itu pendapat yang ya nggak masuk akal lah. Kalau hanya ingin menghafal selawat, banyak selawat sallallahu alaihi Muhammad, dan banyak habib-habib yang lain yang mengajarkan, banyak ulama lain yang mengajarkan tentang selawat. Cuman mungkin kalian belum terbuka. Jadi daripada kita mengikuti yang tidak jelas, kita ikuti saja ulama-ulama yang jelas. Banyak Habib Syekh Abdul Qadir, banyak, ada Habib Novel, ada Habib Hussein dan sebagainya, ada ustadz yang lain, banyak Ustadz Adi Hidayah dan sebagainya, ada Gus Baha, banyak salawat-salawat dan amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cuma ingin mencari karomah, artinya ya seperti kekebalan dan sebagainya, itu percuma kalian mengamalkan salawat, percuma kalian zikir, wirid kepada Allah, kalau hanya tujuannya ingin suatu kekebalan dan ilmu kanuragan. Ilmu kekebalan dan sebagainya tidak perlu kalian itu cari seperti itu sampai seperti itu. Carilah kalian keselamatan yang diridai Allah. Zikir, baca selawat, biar dapat syafaat dari Rasulullah. InsyaAllah kalau kalian sudah dapat syafaat dari Rasulullah, maka Allah akan memberi keselamatan kepada kalian semua. Jadi si pasien ini sudah menyampaikan, artinya sudah disuruh mengamalkan selama 7 hari, tidak ada perkembangan, disuruh amalkan 40 hari. 40 hari tidak ada perkembangan, akhirnya si pasien ini konsultasi lagi kepada adminnya, ternyata tidak ada batasan apa-apa. Lalu bagaimana tanggung jawab daripada bukan si Samsudin ini, terutama si Samsudin Jadab ini? Ya mungkin jawabannya, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa menyembuhkan cuman Allah. Mungkin seperti itulah. Semua seperti itu. Jangankan cuman dukun-dukun, dokter pun pasti seperti itu. Manusia ini hanya sebagai perantara, sebagai ikhtiar saja, yang menyembuhkan semua Allah. Jadi kalau memang semuanya Allah yang menyembuhkan, kenapa kita harus pergi ke orang-orang yang tidak jelas? Mendingan kita pergi ke yang sudah jelas saja. Banyak ruqyah, ahli-ahli tabib dalam Islam banyak, kalau memang tidak mau ke dokter. Ya kalau mau ke dokter itu bagus. Tidak mau sudah ke dokter, umpamanya ingin mencari di luaran, ya carilah tabib-tabib yang ahlinya dia dalam bidang pengobatan secara Islami. Seperti itu menurut saya. Jadi gini, kenapa pada saat ketemu juga ini buat teman-teman ya, buat teman-teman, inilah alam bawah sadar. Jadi ketika kita mengtuhankan manusia atau mengiyahkan manusia atau menganggapnya lebih pinter dari yang lain, di saat ketemu itu sudah otomatis dia akan pertama melihat sosok. Jadi bisa dibilang mau ngomong pun tidak bisa, pengaruhnya kuat, mempermainkan alam bawah sadar kita, teman-teman. Itu hati-hati ya, hati-hati teman-teman. Jadi Bang Ucul ini atau Mas Ucul ini salah satu korban memang yang luar biasa sekali nih. Cukup lumayan banyak ya teman-teman. Jauh-jauh dari Jakarta lagi.
jauh-jauh dari Jakarta ya, Jakarta ya, Dari Jakarta. dari Jakarta ke Blitar. Ini tahu nggak, Mas Ucul? Ini kalau Mas Ucul jalan-jalan ke Monas atau di setiap pengajian atau di setiap Jumat ya, Ya. pasti ada yang jual ini ya. Ini kurang lebih harganya sekitar 15 juta alias 15.000. Ini 15.000, ini paling mahal banget 15.000 ya. Modelnya tuh teman-teman, kita bisa lihat dari hasil busway-nya. Dan yang jelas teman-teman juga sudah cukup jelas penjelasan dari Mas Ucul ini. Jadi buat sahabatku semua, semoga kita ini bisa mengambil hikmah dari sebuah perjalanan si pasien ini. Semua perjalanan itu perlu kita kaji, perlu kita ambil hikmahnya. Terkadang kita diberi nasihat begini dan sebagainya. Bahkan Habib pun kadang memberi nasihat, kalau kita masih belum dapat hidayah, maka kita tidak akan percaya. Cuman kita mengkaji sesuatu itu bukan cuma hanya dari saran, tapi dari kejadian yang sudah terjadi. Seperti yang disampaikan tadi, tasbih ini harganya biasanya hanya ya 15.000, paling mahal 25.000. Setelah pergi ke dukun atau ke Samsudin, akhirnya menjadi 15 juta, katanya mahar. Ini sudah seperti ini sudah gaya lama, sudah biasa, banyak yang melakukan seperti itu. Bahkan ada teman saya dulu seperti itu juga. Bukan apa, dia berprofesi seperti itu, akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib karena dilaporkan oleh si korban. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan tidak ada tidak ada dasarnya, ada ilmunya juga. Saya pun pernah, bahkan sampai sekarang pun saya itu bisa, insya Allah tetap bisa atraksi seperti mediatornya si Samsudin itu. Kalau punya Samsudin, kalau ingin belajar ilmu seperti itu harus bayar masih. Padahal itu ilmu Allah, tidak usah dijual. Saya mulai dari awal belajar seperti itu, sepeser pun tidak ada yang meminta sama saya. Begitu pula saya berbagi ilmu dengan kawan-kawan saya dalam hal seperti itu, tidak perlu meminta uang. Buat apa? Kecuali orang itu memberi kepada kita seikhlasnya, itu tidak apa-apa lah rezekinya. Selama apa yang kita sampaikan itu tidak menipu, tidak membodohi umat. Ajarkan apa yang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat buat kita, keluarga kita semua. Bagi yang tidak sejalan dengan kita, dengan kami, mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.